si sesuai totot wit. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Sosiologi Korupsi. Kami dari kelompok 3. Pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Aska yang biasanya dipanggil Aska. Kali ini kita bersama narasumber yang cukup istimewa ya teman-teman. Beliau ini Bapak Ridwan yang merupakan pegawai kantor Desa Panti, Jember. Suci. Oh, Desa Suci, Kecamatan Panti, Jember ya Pak. Gitu. Ya mungkin Bapak Ridwan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa beliau? Siapa panjenengan? Di sini tugasnya sebagai apa gitu kan? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan selamat datang di Tanah Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya Ahmad Ridwan di Desa Suci selaku Kaur Keuangan. Oke, itu ya tadi teman-teman sekilas perkenalan singkat dari Bapak Ridwan sebagai narasumber kita kali ini ya teman-teman. Baik, tidak usah berlangsung lama-lama nggih. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik bagi anak-anak sosiologi yang menonton di YouTube. Nah, jadi gini Bapak, kali ini saya mempunyai beberapa pertanyaan seputar kasus korupsi yang akan mungkin ditanyakan kepada Bapak sebagai pegawai desa yang tentunya tugasnya melayani masyarakat. Gini Bapak, yang pertama mungkin pandangan Bapak terlebih dahulu, apa itu korupsi? Korupsi, kalau pemahaman saya selaku pelayan di desa, korupsi itu adalah sesuatu hal yang tidak sepatutnya selayaknya dilakukan oleh seorang pelayan masyarakat. Sesuatu hal yang tidak sepatutnya, tidak selayaknya tapi dilakukan, dan itu merugikan masyarakat banyak. Bapak, terus selanjutnya mungkin Bapak apakah pernah menemui korupsi atau yang sudah Bapak sebutkan tadi itu di lingkungan Bapak? Ya, korupsi ya. Iya. Korupsi coba kita sekali lagi, korupsi itu sebenarnya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang berbau finansial ya. Korupsi konotasi masyarakat adalah korupsi penggelapan uang, penggelapan anggaran dan sebagainya. Kalau kami di desa itu lebih ini sebenarnya korupsi datang terlambat itu sebenarnya sudah korupsi gitu lah. Dan kalau hal seperti itu, hal sesederhana itu banyak. Apalagi untuk hal-hal yang lebih atasnya gitu. Kan seperti itu. Jadi bagi saya korupsi itu harus dimulai dari hal-hal yang sekiranya sederhana, mendasar, dianggap sepele, tapi justru itu dasarnya. Jadi sejauh mana kita berani tidak korupsi waktu, tidak korupsi pada perilaku, untuk lebih meningkat kepada pencegahan korupsi yang lebih besar, lebih masif. Iku Mas, menurutku dewi tapi iku. Mungkin kalau Bapak ketahui dari latar belakangnya Desa Suci ini mulai dari awal terbentuk hingga sekarang ini Pak, apakah Bapak pernah menemukan kasus-kasus korupsi? Ya. Korupsi kalau hari ini tren itu banyak di ini, Man. Desa utamanya menjadi banyak pemberitaan di media sosial utamanya ketika mulainya dana desa diberikan kepada desa. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu hal yang miris sebenarnya. Tetapi itu semua tidak sepenuhnya apa yang seperti yang diberitakan. Jadi menurut saya justru yang menjadi titik simpulnya adalah ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi terhadap dana desa itu sendiri. Jadi teman-teman pelaksana anggaran di desa, dana desa tersebut itu menjadi terjebak di situ, Mas. Jadi bingung mereka kadang-kadang terjebak dengan ekspektasi tersebut. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kan dana desa itu ada pagar-pagarnya, ada integritasnya. Nah, kadang-kadang itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya hal-hal administratif justru menjebak rekan-rekan keuangan, rekan-rekan perangkat desa ataupun kepala desa itu sendiri menjadi koruptif berdasarkan persepsi masyarakat. Karena apa yang dilaksanakan itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kembali lagi muaranya adalah ekspektasi masyarakat yang begitu tingginya terhadap dana desa.
Jadi harus dijawabkan sebuah formula bagaimana ada kesamaan kepentingan terkait penggunaan dana desa dan dana desa itu sendiri. Itu ya kalau menurut kacamata saya itu situ. Menjadi penting betapa marwah musrenbang itu harus dikembalikan. Jadi hari ini banyak terjadi itu musrenbang itu sekedar dilaksanakan, sekedar gugur kewajiban. Nah akhirnya menjadi ini yang masyarakatnya mengira oh ini korupsi ada siki, wah ya bisa bangun jalan kok nggak bangun jalan. Padahal pada faktanya jalan itu adalah status jalan kabupaten, jalan PU yang ranahnya kewenangannya ada di entah-entah dinas terkait. Jadi dana desa bisa boleh membangun itu, tapi masih ada titik yang lain yang tidak tercover oleh kewenangannya tersebut. Jadi ketika masih ada hal yang di luar anggaplah jalan sebenarnya punya PU. Ini sebenarnya kan bisa di cover oleh PU. Kenapa dana desa harus meng-cover lebih dulu? Toh di sisi yang lain masih ada yang harus bisa ditangani oleh dana desa. Nah hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak sambung. Itu yang kadang-kadang muncul banyak persepsi koruptif di desa itu tinggi. Kalau saya yang ada di dalam kayaknya lebih ke sana arahnya. Kesepahaman di awal itu penting. Marwah musrenbang itu harus dikembalikan seperti awalnya. Ya luhurnya musrenbang itu seperti apa? Marwah musrenbang. Musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Jadi mau diapain dana desa segini besar setahun ke depan, setahun berikutnya bagaimana? Nah ini yang kayaknya agak sedikit terlupakan oleh teman-teman di desa. Itu mungkin Mas. Kalau boleh tahu dana desa itu sekarang berapa Pak? Dana desa Mas, variatif tergantung luas wilayah, jumlah penduduk, terus status desa, mandiri, pratama itu berpengaruh. Dan nilai ini pendapatan asli desa seperti itulah ada rumus-rumus sendiri dari kementerian yang biasanya kami breakdown di awal itu desa suci sekian. Nah ini yang akan dibahas di musrenbang itu. Musrenbang penyambatan. Dan saat adanya musrenbang itu apakah tidak mengajak masyarakat sekitar? Niat luhurnya musrenbang di situ. Jadi dana desa ini diberikan oleh pemerintah supaya pemerintah di desa bisa merencanakan bersama-sama dengan masyarakat apa yang akan dilakukan setahun ke depan. Prioritas-prioritas seperti ada memang skala prioritas di situ. Nah, skala prioritasnya harus dipahami bareng-bareng. Nanti tidak muncul kesalahpahaman di bawah. Jadi wayai kan bangun iki kok iki. Nah, hal seperti itu kan akhirnya tercium aroma koruptif di situ. Padahal komunikasi ini tidak tersambung di awal. Kadang-kadang desa ini kan uniknya di situ Mas. Desa itu kita punya banyak kementerian, punya banyak dinas. Contoh dinas pertanian yang bersangkutan dia mengurusi pertanian dengan segala tindak lanjutnya. Kesehatan juga begitu sama. Begitu juga dinas kementerian. Nah, semua itu muaranya ke satu titik di desa. Nah di desa ini sebenarnya desa itu belum selesai dengan masalahnya sendiri. Contoh desa sukses luas ini suci di cover oleh 6 orang SDM dengan tingkat sumber daya yang segitu perangkat desa. Tapi harus mengurusi sebegitu banyak program yang ada di dinas-dinas yang muaranya pasti ke desa semua. Nah ini yang tidak selesai dengan masalahnya sendiri. Jadi akhirnya dalam 1 tahun itu padat sekali kegiatan itu. Jadi ketika kita dikejar oleh deadline harus musrenbang, terkadang kita juga hanya ngundang, ayo kumpul bareng, cepet itu. Jadi hanya hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi di awal itu terkadang dipotong Mas untuk supaya ini yang penting ada musrenbang dulu. Gitu. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang juga menjadi bumerang sendiri bagi teman-teman yang ada di desa. Itu yang jadi dapat katakan masyarakat itu miskom saat adanya musrenbang ya, gitu Pak. Benar. Tidak mengikuti di awal dan lain sebagainya sehingga ekspektasi meningkat. Iya, ekspektasinya tinggi sekali. Dan itu muaranya ditaruh di balai desa ini. Di desa itu hanya sedikit personil, terus begitu banyak yang harus diurus. Contoh sekarang orang selingkuh aja lapornya ke desa. Tanam jagung mati. Harusnya logikanya kan urusan jagung kan ya pertanian. Tapi ke desa. Selingkuh harusnya kan dia ke polsek. Tapi ya ke desa. Nah ini kenapa di desa itu semuanya ada di desa, di masyarakat itu ada di desa. Jadi menjadi penting peningkatan kapasitas di desa itu penting. Itu yang apalagi itu dengan canggih teknologi hari ini dengan SDM yang ada di desa.
di sebuah PR tersendiri. Istilah saya, desa ini banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Di dalam belum selesai. Kuwi Mas. Tapi malah banyak masalah-masalah yang datang. Ya, Nggih. ada unsur gaptek juga ono Mas. Kanca-kanca karo desa harus sing tuwek, ana sing sepuh. Kuwi. Hanya kehadiran teman-teman akademisi itu ya penting Mas di desa. Pelatihan, monggo. Nggih, monggo dilanjut. Berarti dari dulu hingga sekarang ini belum di Suci ini alhamdulillah belum ada iya Pak, sama sekali ya Pak, terkait korupsi finansial, korupsi yang itu berakibatkan merugikan masyarakat itu Pak. Kalau koruptif, terindikasi korupsi ataupun tersangka korupsi sama saya ini alhamdulillah belum Mas. Belum, saya ngomong tidak, bukan ngomong tidak tapi belum. Karena memang proses terus berlanjut, kita penggunaan anggaran juga terus berlangsung. Cuma ini tadi sejauh mana kita bisa memberikan informasi setransparan mungkin kepada masyarakat supaya masyarakat juga punya kesepahaman yang sama terkait dana-dana digunakan untuk apa. Yang penting kita sudah berupaya transparan, terus dalam pelaksanaannya masyarakat juga disadarkan. Kadang-kadang masyarakat ini kan tidak sadar, tidak tahu, atau mungkin tidak peduli juga mungkin ada. Jadi ketika sebuah titik pembangunan oleh dana desa, itu sebenarnya masyarakat menjadi otomatis menjadi pengawas langsung di situ, Mas. Jadi ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan, terus ada usul lebih baik begini, itu sebenarnya bisa langsung disampaikan. Nah, pelaksana di lapangan, tim pelaksana kegiatan itu menampung kalau emang ada pekerjaan ini harusnya seperti ini Pak, kok gak seperti ini, itu ditampung, dia kembali ke kantor desa. Nah di situ diadakan perbaikan. Karena itu tadi keterbatasan memang ada dengan kewajiban serapan anggaran yang dalam 1 tahun harus tuntas. Tapi transparansi tetap menjadi acuan. Ya contoh kayak pemasangan banner di tempat seperti itu bisa diakses luas oleh masyarakat. Cuman sejauh mana masyarakat bisa memahami fungsinya dalam pendampingan pengawalan dana desa, itu yang kita harus terus tingkatkan sampai hari ini. Padahal kadang-kadang mereka lebih percaya ini info ataupun kabar yang mereka dapat dari tangannya ini loh. Informasi sudah begitu cepatnya. Jadi dari rumah, dari TV dia bisa sudah Google, oh, ini harusnya dana desa begini. Iya. Padahal dia tinggal jalan aja ke kantor desa, ditanyakan ke kantor desanya. Itu menjadi lebih cetok, lebih gamblang. Nah, daripada menerjemahkan sendiri berdasarkan informasi yang didapat dari dunia luas. Dari HP itu memang bisa jadi bumerang 2 bilah pedang yang sama. Itu ya perkembangan lah. Oke. Lanjut ya Pak. Oke, monggo. Kan ya alhamdulillah dari yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya desa Suci ini alhamdulillah belum ya Pak. Belum. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira di desa ini mengenai korupsi kecil, yakni korupsi tentang suap penyuap. Ini dalam artian bukan hanya masyarakat ke perangkat atau perangkat ke perangkat, namun menyuap itu bisa dikatakan uang rokok gitu Pak. Nah, sepengetahuan Bapak tentang uang rokok itu ya Bapak. Uang rokok ya. Sebenarnya tidak jelas aturannya bahwa pungli atau pungutan liar apapun bentuknya itu dilarang keras. Apalagi di tingkat desa. Kalau kita berani mengaku berseragam kemudian sebagai pamong desa, namanya pamong, berarti harus ngomong kan itu. Emban juga harus ngemban. Nah, pamong di desa itu adalah ujung tombak pemerintah yang ada di bawah. Logikanya dia akan rajin turun. Minimal koleman, minimal orang kifayah, dia akan turun. Nah, kalau dia merasa sebagai seorang pamong, dia akan tahu kondisi masyarakat ya apa hari ini. Dan kondisi ekonominya seperti apa. Dari situ saja sebenarnya sudah bisa dieksekusi ketika masyarakatnya memberikan uang rokok. Lah wong katanya kayak aku rokok, sampean gati gawe tuku beras lu bingung. Anaknya saiki sekolah koyo ngono. Nah, sebenarnya itu kembali kepada jiwa nih sebagai pamong, sebagai orang pamong desa. Tapi harus ditambah dengan diimbangi dengan masyarakat itu sendiri. Nek masyarakat yang mesong wae iki sing repot Tapi sebenarnya kembali kepada pamong tersebut. Jadi dia sudah di awal niat tidak dipamong. Ya kuwi ngomong dasarnya. Dengan ngomong
dia bakal lazim turun delok masyarakatnya, apalagi yang di desa nggak jauh lah. Kalau di saya pejabat kecamatan mungkin kesucian masih butuh jauh lah tentangnya, ataupun saya di pegawai Pemda masih jauh. Tapi kalau di desa kan di depan mata sendiri kondisi masyarakatnya, tahu dia masyarakat ini hari ini kemarau panjang, gagal panen, diserang penyakit, tinggal ngomong aja sama lu ketemu suang kayak rokok, sama lu gemberan ikut sekolah opo, kinjajane aneh opo, saya kiyongan. Ngono kuwi. Harga panen yo rusak ngono kuwi. Kembali kepada itu aja sebenarnya. Hal-hal sederhana kaya ngono terus dipahami dirinya sebagai pamong sudah cukup sebenarnya. Tidak ada hal yang sing apa ya sing kudu ilmu dhuwur ora. Itu aja sebagai pamong desa. Situ. Tapi berbicara mengenai uang rokok ya Pak, mungkin Bapak Riwan apa pernah nemuin gitu Pak? Uang rokok jujur saya sebagai perangkat desa saya sering menghadapi situasi seperti itu. Jadi seolah-olah mereka itu enggak ini aku kok kayak itu rokok. Tapi harus dijawab seperti itu, harus dimulai, harus dipaksakan. Karena dari hal kecil seperti itu akhirnya kita menjadi berharap. Jadi pelayanan itu akhirnya menjadi pamrih. Dan itu mau tidak mau akan merubah cara pelayanan. Jadi orang yang sering kayak rokok kita pasti salam senyum sapa wi otomatis wi. Nah ketika wong iki pahit to iki biasa wae. Piye ya Pak? Wah enggak cukup syaratnya ndang mulai cukup. Padahal contoh dia lupa enggak bawa KTP untuk persyaratan administratif. Ketika dia sering ngerokok, kita akan otomatis bukakan database penduduk. Oh ini ono data KK sampai KTP. Nah kan enggak boleh seperti itu maksudnya. Iya. Nah, jadi uang rokok itu memang harus dituntas, harus dua-duanya, masyarakat juga harus sadar. Nah, cara menjaga masyarakat kita yang harus mulai, karena kita pamong, ngomong ku mau. Iki jane nek kasarane kan ngene, ora oleh ngono kuwi. Tapi carane kan jenenge wong wis masyarakatnya sepuh. Jadi carane kudu ngono. Kita yang harus mulai tegas. Karena kita yang memimpin mereka. Enggak usah buat beli jajan anakmu aja. Dimulai di situ. Lambat laun masyarakat pasti sadar, pasti paham. Oh, ini berangkat suci ora usah kayak apa-apa, kok males seneni. Aku loh, dari kita gak mulai ya angel Mas. Harus dimulai. Sing mulai ya kudu sing ngarep. Pamong kuwi kudu mulai. Mamong. Ya. Iya aja balik, pamong ngomong aja dadi mamong. Mamong ngarep dhewe ya. Gitu ya kalau saya. Pembahasan bahasanya apapun bahasanya juga pungli Mas. Enggak boleh. Pungli termasuk pungli. Pungli. Baik uang bensin, uang rokok, uang apa. Enggak boleh tetap. Kan, kalau menurut saya begitu. Kan itu kan biasanya untuk nganu Pak ya, mempercepat administratif. Iya. Gitu, kalau di sini apakah Bapak pernah menemukan hal-hal seperti itu Pak? Kalau memaksa biasanya begini Pak. Sebenarnya kita kalau memang masyarakat yang angel ya caranya sebagai pamong kita harus genep carane. Jenenge ngomong masyarakat itu kan banyak. Mana masyarakat kita kan heterogen banget nih. Ono sing tambeng, ono sing gampang diomongi, ono sing kakean ngomong, ono sing ndablek akeh genep. Jadi ketika cara siji gak iso, cara keloro. Kayak tulisan. Kayak apa. Jadi dan pelayanannya juga harus standar sesuai SOP lah. Jadi mbungku anu ketika kita membuka celah mereka itu jadi sama mau ngekei rokok karena mereka pingin pelayanannya yang lebih dari yang lain. Kan itu motivasinya ngono. Iya, motivasi. Dipermudah, dipercepat. Ya caranya menghentikan ya kita sebagai pamong. Standarnya harus sama. Harus rata. Enggak ada pilih, tebang pilih. Surat ya dilayani surat. Kalau emang persyaratan tidak lengkap, ya kalau emang harus kembali ya kembali. Di sini gitu. Kalau di sini biasanya teman-teman pelayanan itu kami siapkan itu database yang kami buat sendiri. Karena kalau database Admenduk itu tidak bisa terbuka. Iya kan. Nah, kami buat database sendiri, kami ambil dari ini Mas. Data pilek biasanya. Pilek itu paling lengkap biasanya. Pelaksanaan legislatif. Nah, DPT itu kita desa kan punya data. Nah, data itu yang kami ulah supaya data itu membackup hal-hal seperti itu. Contoh masyarakat lupa KTP atau KK, rumahnya di perkebunan. Kalau kita suruh balik dia, kan kasihan jauh. Lain kali bawa ya Pak. Hari ini kami coba carikan di sini. Itu aja.
Iya, yang di surat itu menyampaikan NIK, nomor kakak, alamat, hal seperti itu. Intinya pelayanan itu mempermudah, tapi jangan sampai memunculkan motivasi yang ini, buruk. yang buruk, Yang mempercepat situasi lah kondisinya. Iya, betul. Oke Pak, kita kan tadi sudah membicarakan tentang Ya. pamong desa yang itu fungsinya ngomong masyarakat yang begitu banyak macamnya Ya, betul, oke. masyarakat. Nah, tanggapan Bapak nih Pak, sikap atau tindakan terhadap korupsi yang sudah Bapak jelaskan tadi, mungkin korupsi waktu, korupsi uang rokok dan lain sebagainya. Tanggapannya Bapak gimana? Tindakan yang pas dan sesuai untuk menghadapi hal tersebut. Gitu, Pak. Ya kalau saya sebagai aparatur di desa sebenarnya tidak sama, unik memang di desa Mas. Tidak bisa disamakan dengan pegawai di kantor dinas, apalagi disamakan dengan ASN, itu jauh memang. Kami di desa itu, kalaupun kami di luar jam kerja, kami tidak bisa dihitung lembur. Padahal pelayanan masyarakat itu, kegiatan masyarakat banyaknya di malam. Jadi memang desa itu seharusnya memang tidak dibuat sama, seolah-olah sama seperti ASN ataupun P3K. Pemerintah kan hari ini ada dua, ada ASN, ada P3K. Perangkat desa sebenarnya sudah benar pemerintah, tidak dimasukkan di dua-duanya. Maksudnya supaya perangkat desa ini lebih membumi, menyatu karo masyarakat. Contoh, ya jangan dibiasakan perangkat desa itu berseragam. Seragam itu langsung menciptakan ini resistensi sebenarnya. Jadi masyarakat hari ini itu kan, kalau kita ngomong jujur, masyarakat hari ini itu persepsinya tentang seragam coklat itu kan sudah tahu. Ya. Seperti apa. Nah, pemerintah sudah membaca itu sebenarnya. Perangkat desa tidak dimasukkan di ASN, tidak dimasukkan di P3K. Tidak di dua-duanya. Maksudnya supaya lebih masuk kepada masyarakatnya. Jadi ketika dia mau ngomong sama petani, ya macam petani. Ngomong karo pelaku kejahatan, ya macam koncone. Binare mabuk-mabukan ya wis ngombe ya ngono. Maksudnya ngono lho, maksudnya. Jadi itu perangkat desa harus dibuat bebas, membumi, bisa masuk ke semua kalangan. Karena tugas perangkat desa memang di situ. Tangkalan pertama, cegah tangkalnya sebuah permasalahan itu ada di desa memang. Ketika kekeringan, yang tahu pertama pasti perangkat desa. Yang tahu sumber supaya gak kering sawah kuwi, ya perangkat desa sing ngero. Oh, kali ini kok kono lho. Oh, kono jebol. Kalau nunggu harusnya pertanian yang turun, tempat yang terlalu lama ini. Iya. Jadi perangkat desa yang harus dibuat stylenya seperti itu. Jadi kalau dibuat seperti pegawai harus berseragam, Senin harus apel, dibatasi jam kerja, nggak jalan desa. Akhirnya memunculkan kumat. Karena pada dasarnya rekrutmennya perangkat desa tidak sama dengan ASN. Akhirnya terus peningkatan kapasitas, kalau ASN itu ada berjenjang, pendidikannya berjenjang. Perangkat desa mah. Jadi kadang-kadang koruptifnya teman perangkat desa itu karena ketidaktahuan, kekurang profesionalan bisa, kekurangan kapasitas memungkinkan juga. Karena peningkatan kapasitas perangkat desa itu tidak simultan, tidak berjenjang. Kalau pegawai kan ada peningkatan golongan, kiono bintek kio, ada khusus kepemimpinan segala macam gitulah. Tapi perangkat desa tidak ada. Nah, kadang-kadang mereka melakukan sesuatu itu dia nggak tahu bahwa itu sebenarnya koruptif. Oh Mas. Iya. Jadi tidak kapasitasnya mereka gitu Mas. Rekrutmennya ya seperti itu, rekrutmen perangkat desa. Sebenarnya aku gelem terus ijazahnya SMA itu sudah. Tidak harus tes kayak ASN mungkin kan CPNS. seperti itu banyak persyaratannya. Itu selektif yang benar memang seperti itu. Di desa tuntutannya perangkat desa itu harus menguasai semuanya. Ketika ngomong masyarakat mengeluh tentang sertifikat, seorang perangkat desa harus lebih pintar ke masyarakat tentang sertifikat. Iya, harus. Kan ngono kuwi. Ngomong masyarakat yang ngeluh pertanian ya perangkat desa kudu pintar pertanian. Kudu pintar sembarang. Pintar sembarang. Ngomong keluhan masyarakat kayak ngene, dia harus tahu. Jadi ketika perangkat desa yang pertama menghadapi keluhan masyarakat, terus ngomong nggak tahu, habis di situ dia. Terus ya apa Pak sampeyan itu baru. Nah padahal sisi yang lain peningkatan kapasitas perangkat desa tidak disupport. Ini juga PR besar sebenarnya kan. Kan ngono kan. Wih menjadi masalah kita bersama. Jadi ketika ngomong sengketa tanah, perangkat desa itu harus berperan sebagai wasit di situ. Pada saat itu juga, kan ngono. Orang-orang komrene semua gegeran.
Kita sebagai perangkat desa yang pada saat itu ada di situ, tidak harus ngurus tupoksi ini, Mas. Tidak bisa kita, oh maaf itu bukan bagianku, bagian kono Pak. Wong isi betul. Situ caruk nih gini, nah, seperti itu. Jadi nggak bisa kita ngomong tupoksi di perangkat desa ini. Ya semua harus dipahami, harus dikuasai oleh seorang perangkat desa. Boy urusan pertanian, kesehatan, ngomong COVID kita orang pertama yang turun ke masyarakat. Kita sosialisasi masker, vaksin kita yang dilolong masyarakat. Iya, bener jujur itu. Pemakaman kita, makaman. Makanya kan apapun yang terjadi di pemerintah, perangkat desa pasti orang pertama yang akan melaksanakan tersebut. Melaksanakan risiko-risiko ini segalanya. Ya contoh paling up to date ya COVID sudah. Seperti apa cara rumahnya COVID? Permasalahannya COVID, ya perangkat desa mengalami semua. Penolakan darah vaksin kita dipaksa untuk masyarakatnya capaian vaksinnya tinggi. Seperti itu. Wih, Mas. Itu gambaran-gambaran yang ada di desa lah. Bukan ngeluh, cuman itu yang menjadi sambungan nih. Oh, aktif. Kadang-kadang ketidaktahuan konco-konco. Ya, jadi dapat di garis besar ya Pak ya, menurut tanggapan panjenengan terus tindakan untuk menghadapi korupsi kecil itu yang pertama membumi, membaur gitu ya Pak ya, dengan membaur dan sebagainya, terus peningkatan kapasitas untuk menguasai segala hal itu juga perlu ya Pak. Terus Pak selanjutnya ya Pak, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak untuk meminimalisirkan hal tersebut Pak? Minimalisir ya? Iya. Minimalisir ya sebenarnya sudah sebagian besar sudah sampaikan tadi. Jadi menjadi penting perangkat desa itu dibekali sebuah keterampilan paling tidak apa biasanya masa keren nih masa ini cara ngerangkul uang gitu apa ini Membaur. Iya caranya supaya ini loh misi-misi pemerintah itu cepat sampainya mengingat masyarakat. Aparat desa kan di depan, termasuk hal-hal yang koruptif itu tadi. Nah tadi cara pencegahan ini minimalisir ya, minimalisir koruptif ya. Waktu rokok dan sebagainya tadi. Nah ngono kuwi. Itu sebenarnya ada di perangkat desanya. Perangkat desanya kudu paham betul fungsinya dia sebagai apa. Bahwa dia tidak boleh berpaku melihat ini status ini. Kan yang jadi bahaya ini perangkat desa diseragami ini sebenarnya makanya saya nggak pakai seragam hari ini. Aku tidak pernah pakai seragam. Maksud saya begini, ketika kita berpakai seragam, linknya dulu kayak pegawai-pegawai Mas. Iya. Mlebu jam itu sampai ini. Padahal jam kerja perangkat desa enggak jadi itu. Itu bagi saya juga sudah koruptif. Ketika kita jam kerja ASN itu kan jam 7 sampai jam 2, jam 3 lah. Nah ketika untuk masalah masyarakat jam 5 sore, apa kita bisa ngomong, wah itu di luar jam kerja. Nggak bisa. Nah itu yang kadang-kadang menjadi koruptif di mata masyarakat. Ya apa perangkat ini, ono masalah ini gak teko, kan sudah koruptif. Nah maksudnya itu di perangkat itu tuh paham bahwa saya iki itu tuh pegawai. Saya bukan ASN, bukan P3K. Aku ini pamong desa. Tugasku ini lho ngomong masyarakat, sesederhana itu. Jadi pemahaman sederhana itu harus dipahami betul oleh teman-teman perangkat desa. Supaya iso iki menyelesaikan banyak persoalan sing koyo ngono-ngono gitu. Iya. Ekspektasi masyarakat. Iya, akhirnya otomatis dengan roh marwai bahwa aku pamong terus kudu ngomong. Iya otomatis gak gelem rokok karena dia wis ngomong masyarakat. Awakmu ki lho bendinane bingung anake sampai gak kerumat. Kok ngurus surat arep gak aku rokok. Logikamu ning ndi waras surawe. Nah, bahasa itu kan bisa oleh seorang perangkat desa. Karena enggak ada mbok viral-viral ora apa-apa aku kudu pegawai. Ora ono kaitane karo SK, ora ono kaitane aku nek ngomong ra genah aku dipindah ora. Sebebas itu maksudku. Harusnya bebas ngene yang bertanggung jawab. Itu yang dimaksud fungsinya perangkat desa itu ning kono. Perangkat desa bisa jadi apa ya? Bisa bermain karakter untuk membantu benahi masyarakat. Yang benahi negara kuwi. Cuma kadang-kadang hari ini perangkat kadang mesti seragami, jadi seolah pola pikirnya hampir dipodokno karo pegawai. Jam segini udah nggak ada. Perangkat desa padahal yang masih jangan. iya kan. Itu loh maksudnya.
Kalau padahal masyarakat di desa itu kadang-kadang kumpulnya begini, kan ya, kegiatan pengajian, kegiatan sholawatan, kegiatan Ronda mitoni, apa itu. Nah, perangkat desa harus hadir di situ sebenarnya. supaya lebih membumi. Gak iso pas ngomong di luar jam kerja, ono kemalingan bengi. Perangkat desa ada gak metu. Kan salah. Pasti kritik. Lah itu wis korupsi bagi masyarakat. Percuma dibayar, ono kejadian ini gak teko. Itu kan sudah persepsi koruptif dari masyarakat. Iya. Nek cukup bayaran tok iki. Itu resikonya kalau perangkat desa itu diserahkan. Jadi pola pikir seperti pegawai jam 7 jam 2 mulai. Padahal kejadian kemalingannya bengi. Kan sudah jam kerja. Hal sederhana kayak ngono. Dari situ saja sudah tidak bisa dijawab, apalagi hal yang lebih gede. Menurutku ngono. Ya, jadi dapat dikatakan meminimalisir korupsi dalam konteks di desa khususnya budaya, terutama pelakunya pegawai ini mindset ya berarti Pak. Mindset, Ya? pegawai dulu, Mindset pegawai. pamongnya dulu. Bahwasanya perangkat desa ini bukanlah sebagai pekerja desa namun Iya. pamong desa yang ngurusi segala hal lah Pak ya. Ya, sebenarnya kita bisa ngomong, ya masyarakat itu kudu di anu pisan, bahwa masyarakat itu oke. Tapi iya masyarakat memang salah juga, dia ikut membantu berperan kono kayak ini makso. Tapi sebenarnya yang lebih penting perangkat pamongnya. Kudu tegas di sini. Tanpa pamrih tadi. Iya. Kudu wani ngomong deh. Kudu ya ngomong kok mau. Ya. Nah, kita ndak bisa menyalahkan masyarakat. Jadi nek gurung selesai di dalam, kita nggak ojo nyalahne wong njaba. Ngono. Nggih. Jero dhisik kudu mari. Nah. Awake dhewe sik konflik dengan awake dhewe iki. Iya. Tapi gila ini Mas. Jadi menentang seragam itu gila. Jadi sadu. Tapi ngono, aku gak seragaman apa. Nah, bagi saya seragam itu justru menghambat saya untuk melayani masyarakat. Nek persepsi saya ngono. Aku enggak patuhan kantor, saya patuhan but. Ke kabupaten saya patuhan but, kemana-mana saya patuhan but. Kan saya perangkat desa. KTP saya perangkat desa. Saya sengaja nulis perangkat desa di KTP saya. Karena aku nggak mau. Sekarang saya patuh but. Ketika moro-moro banjir, kalau saya patuh pantofel bingung saya. Bingung. Kalau satu but lompat aja. Iya. Terjang segala apapun. Perangkat desa itu ngono. Lah nek seragaman, ya man seragam ya jeng-jeng ya. Nggih. Acar wis. Waduh. Itu piye? Ana yang kurang, ada yang bisa saya. Mungkin ini yang terakhir Pak ya. Iya, monggo. Masalah solusi, tapi solusi sudah disebutkan tadi Pak Ya. mengenai Nggih. mindset tadi ya. Nggih. Iya. Oke Pak, baik. Mungkin cukup itu saja pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast yang kecil ini. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya sebuah tindakan yang dimulai dari kecil itu akan bisa menambah pada hal-hal yang besar, dan itu juga akan berdampak. Contohnya kita mengubah mindset kecil kita yang itu berawal dari tidak sombong lah, berawal dari kita sendiri, yang itu akan berakibatkan pada masyarakat sekitar juga. Oke Pak, terima kasih pada Bapak Ridwan, pada teman-teman semuanya juga. Saya Muhammad Faisal Aska, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mantap Pak. Siap, terima kasih.